Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau sharing tentang cara ambil uang di ATM di Jepang. Nah jadi kemarin waktu terakhir gue ke Jepang, memang pas beberapa hari terakhir itu gue kehabisan uang cash. Jadi gue terpaksa harus ngambil di ATM. Nah sebelum gue kasih tahu caranya gimana cara ngambil uang di ATM, gue bakal bahas dulu sebetulnya untuk liburan ke Jepang itu kita harusnya bawa uang berapa banyak. Nah sebetulnya kalau budgeting untuk liburan itu tiap orang pastinya beda ya, karena tiap orang punya kebiasaan traveling yang berbeda, budget yang berbeda juga. Jadi di sini gue hanya kasih sharing informasi apa yang biasa gue lakuin aja gitu. Supaya seenggaknya teman-teman ada gambaran minimalnya bahwa uang itu harus berapa ke Jepang. Gue lebih prefer teman-teman untuk bawa uang cash ya, karena beberapa tempat memang lebih suka menerima cash gitu, terutama pedagang-pedagang kecil. Kecuali kalau misalnya teman-teman memang belanjanya di supermarket, mereka biasa ada edisi, teman-teman bisa bayar pakai credit card juga atau debit card. Tapi mostly di setiap restoran itu kan kita kalau mesen itu lewat mesin ya. Mesinnya itu bisa terima uang cash, dan juga kita bisa pakai IC card juga ya, kayak Pasmo, Ikoka atau Suica. Nah tapi untuk isi IC card juga kan tetap pakai uang cash ya. Jadi menurut gua uang cash itu tetap perlu kalau misalnya kita liburan ke Jepang. Ini gua sharing budgeting gua, ini di luar dari tiket pesawat dan hotel ya. Asumsinya gua selalu udah mempersiapkan tiket pesawat dan booking hotel itu sebelum gua berangkat. Jadi ini di luar budget itu. Yang pertama untuk makan. Kalau misalnya teman-teman nanya makan di Jepang minimal berapa, sebetulnya nggak ada minimal juga. Karena teman-teman tetap bisa makan di konbini, bisa bikin kenyang juga. Atau misalnya teman-teman bisa atur untuk makan makanan berat di restoran itu satu kali. Dan mungkin makanan yang lain itu jajan-jajan di konbini atau di pedagang-pedagang yang street food gitu. Kalau makan di restoran, misalnya kita makan katsu atau makan ramen, itu satu menu biasanya di kisaran 1000 sampai 1500 yen. Itu normalnya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman memang makannya banyak atau pengen menu-menu yang agak pricey, itu ya sebetulnya unlimited. Nggak ada batasnya, karena di Jepang itu memang ya mau ngirit bisa, mau boros banget juga bisa banget. Untuk kurs Jepang waktu itu sekitar 114 ya kalau nggak salah. Nah sekarang sempat turun. Jadi kemarin juga gue sempat nuker yen dulu, padahal gue nextnya berangkat itu bulan November. Tapi karena kemarin yennya sempat turun, jadi gue nyicil nuker dari bulan kemarin sih. Supaya gampang konversinya, khusus di video ini gue ambil patokan 1 yen itu sama dengan 100 rupiah. Jadi supaya ngitungnya gampang lah. Anggaplah satu kali makan, teman-teman misalnya pilih restoran yang menunya itu satu kali makan main course ya, sekitar 1000 yen. Jadi 100.000. Nah kalau misalnya teman-teman memang satu hari makan 3 kali, berarti 300.000 itu minimal banget. Nah ini bisa dikombinasi tadi yang seperti gue bilang di awal, mau 3-3-nya di restoran, atau 2 kali di restoran, satu kalinya mungkin jajan street food, atau mungkin cobain makanan-makanan yang ada di konbini. Jadi di sini gue budgeting untuk satu hari makan itu 300.000. Nah mungkin melar-melarnya kalau misalnya teman-teman banyak pengen nyobain ini itu, ya anggaplah satu harinya itu 500.000 untuk makan. Nah kemudian untuk transportasi, itu biasa kalau misalnya teman-teman hanya keliling-keliling dalam kota, itu mungkin satu hari hanya habis sekitar 100 ribuan ya. Kalau misalnya teman-teman keluar kota yang agak deket, misalnya teman-teman nginepnya di Osaka nih, terus mau travelingnya ke Kyoto, ke Nara, ke Kobe, itu masih deket-deket, kurang lebih PP itu sekitar 200.000. Nah jadi ditambah transportasi satu harinya itu kisaran 200.000 lah anggap. Berarti teman-teman dalam satu hari itu minimal bisa keluar 500 sampai 700 ya. Kalau misalnya teman-teman makannya strict di budget di 300.000, berarti plus transportasi luar kota kena sekitar 500.000. Tapi kalau misalnya teman-teman budgeting makanan di 500.000, berarti untuk transportasi 200.000, jadi totalnya 700.000 per satu hari.
Nah, kalau misalnya udah ketemu budgeting kayak gitu, berarti teman-teman tinggal hitung aja teman-teman stay di Jepangnya berapa lama. Misalnya stay di Jepang 7 hari. Berarti 7 kali 7 itu 4,9 juta. Itu untuk makan dan transportasi selama 1 minggu. Pengeluarannya selanjutnya misalnya teman-teman ke tourist attraction, misalnya ke temple atau mungkin ke taman-taman yang berbayar, itu ada budgeting mungkin sekitar 100 ribuan ya. Tapi kan teman-teman nggak tiap hari datang ke tourist attraction yang bayar sebetulnya. Selanjutnya untuk belanja atau oleh-oleh, ini juga sangat tergantung dari teman-teman ya. Kalau gue pribadi memang udah terakhir nggak terlalu banyak beli oleh-oleh ya. Gue hanya beli oleh-oleh untuk teman-teman deket aja, dan sisanya ya gue belanja buat sendiri dan keluarga. Jadi kurang lebih belanja mungkin sekitar 4 juta ya sampai 5 juta. Jadi di total kalau misalnya 1 minggu biasa gue bawa uang cash itu sekitar 100 ribu yen atau 10 juta. Tapi sekali lagi ini standar gue, jadi bisa aja kalau misalnya teman-teman mau lebih irit bisa di bawah 10 juta, atau kalau misalnya teman-teman lebih boros dari gue mungkin bisa lebih dari 10 juta. Ini semua tergantung sama kebiasaan traveling teman-teman. Cuman gue saranin memang untuk ke Jepang itu minimal bawa 10 juta lah untuk seminggu. Kenapa? Supaya teman-teman bisa menikmati Jepang sepenuhnya gitu. Jadi bisa nyobain makanan ini itu, bisa nyobain street foodnya, dan juga bisa bawa beberapa makanan yang memang cuman ada di Jepang nanti buat jadi oleh-oleh ke Indonesia. Nah terus kenapa gue sampai kehabisan uang cash kemarin? Sebenarnya gara-gara gue beli handphone. Nah untuk handphone nanti gue bakal bahas di video selanjutnya ya. Jadi kemarin gue sempat beli handphone di Jepang. Di sana nanti gue bakal cerita di video selanjutnya tentang gimana cara beli handphone supaya nggak usah bayar pajak dan bea cukai begitu sampai ke Indonesia. Nah untuk ngambil uang di ATM, teman-teman bisa cari ATM yang ada logo-logo seperti Mastercard, Visa kayak gitu ya. Ada beberapa jaringan ATM yang bisa dipakai di Jepang. Tapi untuk yang GPN itu nggak bisa ya, karena GPN itu hanya untuk di Indonesia. Untuk penggunaan ATM sebetulnya gampang, teman-teman bisa cari di minimarket seperti Lawson, 7-Eleven, dan Family Mart. Itu biasa di minimarket itu ada ATM. Teman-teman bisa pakai yang mana aja itu bisa. Tapi kalau gue biasa pakai di 7-Bank ya, ATM yang punya 7-Eleven. Nah untuk ngambil uang di ATM ini, biasa satu kali penarikan itu maksimalnya di 100 ribu yen ya. Dan biasa pecahannya itu per 10 ribu yen. Tapi teman-teman juga bisa ngambil pecahan yang 1000 yen, nanti bisa milih. Nah untuk bank yang gue pakai ini, gue pakai kartu debit dari BCA yang tipenya Mastercard debit. Nah ini sebelumnya teman-teman perlu aktifin dulu transaksi internasionalnya di M-Banking BCA. Atau mungkin teman-teman bisa telepon ke CS-nya BCA ya untuk diaktifin transaksi internasionalnya. Nah untuk limit penarikan dari BCA-nya sendiri itu nanti bisa diatur dari aplikasi M-Banking juga. Jadi untuk keamanan biasanya gue hanya batasin di penarikan sekitar 5 juta satu hari ya. Tapi kalau misalnya ini special case gue memang perlu ngambil lebih dari 5 juta, berarti gue tinggal rubah aja limitnya di aplikasi M-Banking BCA. Waktu terakhir gue ke Jepang itu gue sempat pakai kartu Genius ya, itu bisa juga dipakai sih. Cuman sekarang karena Geniusnya jadi ada admin, jadi gue udah nggak pakai Genius lagi. Jadi gue pakai BCA aja gitu. Nah ini awalnya gue sempat beberapa kali gagal narik sebetulnya karena gue melewati limit gitu. Awalnya gue nggak ngeh sih soal ganti limit dulu di aplikasi M-Banking. Jadi beberapa kali ketolak tapi ya nggak kena denda sih sebetulnya. Nah untuk sekali pengambilan tunai di ATM di Jepang itu kita kena biaya administrasi Rp25.000. Jadi gua saranin kalau misalnya teman-teman mau ngambil uang itu sekalian aja banyak. Jadi sekalian maksimalin 100.000 yen kalau misalnya memang perlu. Jadi kena adminnya hanya sekali. Jadi jangan sampai teman-teman kayak perlu cuman 20.000, nanti ngambil sekali, mungkin 2 hari lagi ternyata masih perlu lagi ngambil lagi, itu teman-teman tiap ngambil karena 25.000. Jadi
gue lebih saranin untuk ngambilnya sekalian banyak aja. Karena gue biasanya bakal nyimpen sisa yennya untuk keberangkatan gue ke Jepang yang selanjutnya. Atau kalau memang nyisanya agak banyak, berarti biasanya gue tukerin dulu sebagian di Indonesia nanti ketika pulang. Dan setelah gue hitung-hitung yang kemarin, terakhir gue kesana bulan April 2023, memang kurs yang didapetin itu ternyata cukup lebih mahal ya dibanding kita kalau misalnya nuker di Indonesia langsung. Jadi gue lebih suggest teman-teman untuk tukerin uang yen cash di Indonesia dulu sebelum berangkat. Nah ini dia cara pakai ATM-nya, masukin kartu ATM-nya. Ini tinggal nunggu kartunya lagi dibaca, teman-teman pilih bahasa Indonesia. Selanjutnya teman-teman pilih yang tarik tunai. Pilih konfirmasi, kemudian ini lewatkan aja kalau takut salah. Selanjutnya masukin PIN-nya teman-teman. Masukin jumlah uang yang mau ditarik. Ini gue ngambil 50.000 yen. Konfirmasi dan sebentar lagi ditunggu. Ini ada layar konfirmasi kursnya dan biaya admin. Selanjutnya teman-teman tinggal nunggu aja sampai uangnya keluar. Nah ini sebelumnya kita ambil dulu kartu dan resipnya. Baru terakhir nanti uangnya keluar dari bawah. Sebetulnya caranya sama aja sih kayak ngambil uang di ATM di Indonesia. Nah ini resipnya atau resi penarikan tunainya yang keluar dari mesin ATM. Nah di sini ada yang menarik karena waktu gua lihat di layar sebelum pengambilan itu kan jumlahnya 5,784961. Nah tapi setelah gua cek di mutasi rekening, ternyata yang kepotong itu jumlahnya 5,686974 ditambah biaya administrasi 25.000. Jadi totalnya itu 5,711974. Jadi ada selisih sekitar 72.000 yang ke debit itu ternyata lebih kecil dibanding di layar yang konfirmasi tadi. Dan setelah dibagi dengan 50.000 yen, jadi gue dapet kurs itu di sekitar 114 rupiah per 1 yennya. Nah ini gue cek kurs global via Google ya. Pada tanggal 23 April, ini waktu gue ngambil uang di ATM tadi, 1 yennya itu 111 rupiah. Berarti ada perbedaan sekitar 3 poin. Tapi sebetulnya ini kalaupun gue beli di Indonesia, gue tukernya, ini gue nggak akan mungkin dapat di 111. Biasanya money changer juga kan ngambil untung ya. Jadi kurang lebih mungkin jatuhnya di 112. Jadi selisihnya antara kurs actual dengan kurs yang di ATM tadi itu sekitar 3 poin. Tapi kalau misalnya kita bandingin secara realnya, itu perbedaannya hanya 2 poin. Jadi balik lagi, gue memang lebih saranin untuk tukar di money changer sebelum berangkat. Tapi kalau misalnya terpaksa pun ya perbedaannya hanya 2 poin. Kalau mengambilnya dikit ya mungkin nggak berasa ya. Tapi kalau ngambilnya banyak mungkin agak berasa. Jadi kalau nggak kepaksa banget, nggak kepepet, mendingan nggak usah ngambil duit di ATM, nuker sebelum berangkat aja. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada saran, kritik, dan pertanyaan, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.